semua. Jadi kali ini aku bakal bikin penjelasan tentang Tailwind CSS Complete. Nah, kita di sini itu bakal menjelaskan Tailwind versi terbarunya yaitu versi 4. Nah, di sini sebenarnya Tailwind itu sekarang udah upgrade lagi ke 4.1. Tapi aku bakal ngejelasin sesuai tutorial yang aku udah lihat. Di situ dia menjelaskan masih versi Tailwind versi 4. Nah, itu nggak beda jauh karena cuma beda satu doang. Kayak dia naik satu tingkat. Dan itu juga baru diperbaruin dari bulan Januari yang lalu. Dan sekarang dia udah upgrade lagi. Nah, jadi di sini kita bakal ngejelasin Tailwind itu apa dan apa aja sih yang menyangkupi dalam Tailwind tersebut. Nah, kita akan mulai penjelasan ini dari sini. Nah, jadi ini tuh Tailwind-nya. Nah, kita bukanya dari web. Terus tuh, kita bisa cari. Itu tadi udah aku buka duluan. Di sini kita bukanya Tailwind CSS. Tapi ini sebenarnya tuh salah. Jadi sebenarnya kita nggak pencet yang ini. Terus kita buka lagi ya. Di sini Tailwind, kita tulis aja Tailwind. Nah, udah ketemu. Nah, itu udah yang paling atas. Setelah itu kita pencet. Nah, di sini itu tuh Tailwind-nya kayak gini bentukannya. Terus juga di sini tuh Tailwind-nya tuh udah versi 4.1. Nah, di dalam video itu dia menjelaskan dalam Tailwind yang versi 4. Jadi dia udah upgrade ya. Setahu aku tadi buka itu upgrade-nya sekitar bulan Juni apa Juli gitu. Pokoknya 2025. Lalu kita bakal scroll sampai bawah. Tampilannya tuh emang bagus banget karena ini websitenya tuh emang sebagus itu dan worth it itu untuk dipakai karena dia juga sering banget yang namanya nge-update. Terus kita bakal scroll terus. Kita lihat. Nah, terus kita bakal di situ ada utility framework packet with the closed with flag 4 center and rotate-nya 90 that can be compatible design directly in your America. Nah, kita tuh bakal bisa nge-build modern website tanpa harus meninggalkan HTML kita. Jadi kayak nggak ribet deh. Ini tuh versi udah mudahnya banget. Dan ini tuh sangat memudahkan kita dalam ya, pokoknya setiap upgradean versinya itu makin mudah. Terus di sini juga nih ada kayak contoh-contohnya. Kalau misalnya kita tuh di sini tuh kayak dicontohin dah ini bentukannya, dan di sebelah kanan itu adalah hasilnya. Nah, ini ada supportnya, ada build for modern webnya, ada responsive design, pokoknya ada filter, ada dark mode-nya, udah bagus banget di sini. Terus juga ada di sini tuh pokoknya bentukannya udah cascade layer, logitic protease, pokoknya udah worth it banget dan udah bagus banget lah ini webnya. Terus kita bakal scroll lagi ke atas. Nah, kalau kita mau download di Get Started ini with Tailwind,
Tailwind JS Burst work by scanning all of your HTML files, JavaScript components. Pokoknya itu kita di sini bisa installationnya menggunakan using Vite, ada create your project. Pokoknya kita ngikutin aja step by stepnya. Terus kita juga bisa using Post.js. Di situ juga kalau kita pencet, nah dia banyak step by stepnya. Terus habis itu kalau misalnya kita mau pakai Tailwind CLI, nah di sini juga banyak step by stepnya. Terus ada framework witness. Di sini kita bisa next pakai Next.js, Laravel, ada Nux, ada Solid.js, ada dan banyak lain-lainnya. Pokoknya ini lumayan lengkap ya. Aku kurang tahu juga sih tentang ini, tapi kayaknya ini lengkap deh. Ada Parcel, ada Notice.js, terus kita scroll lagi ke atas. Di sini tuh pokoknya Tailwind ini tuh udah upgrade dan udah bagus banget. Di video tutorial aku lihat itu dia masih versi 4 doang. Nah, di sini kita bisa menggunakan PlayCDN. PlayCDN ini yang akan kita gunakan nanti. Ada di PlayCDN. Pokoknya ini ikutin aja step by stepnya ya, guys. Nah, di sini tuh ntar kita tinggal copy aja tuh yang bagian script src https cdn ini kita copy, ntar kita buka VS Code kita, ntar kita tinggal tempel, dia itu udah bisa ngejalanin PlayCDN kita. Terus ada head. Nah, di bawahnya itu pokoknya juga ada lagi, dan ini tuh udah mudah banget. Nanti kita juga bakal menggunakan yang CDN ini buat membuatnya. Terus di sini udah nih ya, using the PlayCDN-nya tuh, nah tuh. Pokoknya ini by scanning of your HTML. Nah, itu tuh bentukannya yang ntar kita bakal langsung aja tempel. Terus apalagi ya, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini tuh ada yang namanya style text Tailwind. Ntar kita iniin juga, kita ini butuh deh. Ntar yang di src itu tuh sama yang ini yang kita tempel ke VS Code-nya kita. Terus nah, sekarang kita buka update-updateannya. Nah, bener kan sekarang updatean terbarunya ada di 2 Juli 2025. Tapi kalau aku mengikutin dari tutorial videonya, karena dia masih ada itu, masih di versi 4. Nah, jadi di Januari tanggal 22 2025. Nah, di setiap updateannya juga dia itu ada penjelasan apa aja sih yang diupdate sama dia dari setiap updateannya itu. Terus dia menjelaskan versi-versi yang terbarunya dia juga di situ. Tetap sama. Terus kita sekarang bakal masuk ke, nah di sini tuh yaudah, ini tuh sama aja yang penjelasannya kayak yang udah aku bilang tadi di awal. Sekarang kita bakal cari yang namanya Vite. Nah, Vite ini tuh the next version. Nah, Vite itu bagus juga untuk membuat sebuah website atau buat sebuah apa ya, pokoknya ini tuh banyak banget digunain sama orang-orang yang udah hebat banget. Vite is a blazing fast-fronted build tools powering the next generation of web application. Nah, buat orang-orang yang buat aplikasi, nah dia tuh ada ininya, toolnya. Nah, dari sini tuh tampilannya tuh udah keren banget.
Ini ada Raven Developer Experience, ada Instant Server Start. Nah, di sini ada Rich Filter, Optimize Book. Pokoknya keren-keren banget ini. Terus ada di sini tuh udah lumayan bagus, tapi tuh udah kita scroll terus. Di sini tuh udah ada first class SPR support, continuous ecosystem integration. Nah, ini tuh udah keren-keren banget di sini. Tuh. Nah, di sini tuh ada powering favorite frameworks and toolsnya. Di sini tuh udah lengkap kayaknya, udah cantik banget tampilannya, udah bagus. Terus ini kayaknya mungkin orang-orang yang udah menjalankan atau yang membuat deh. Nah, di sini tuh ada storyboard, ada kode traffic. Pokoknya udah keren-keren banget. Ntar kalau mau start build with invite, jadi itu ntar get started aja. Terus kita balik lagi ke halaman Tailwind CSS tadi. Di sini nah, kita bakal cukupkan untuk perkenalannya di sini, dan kita bakal masuk ke beberapa materi-materi yang ada di Tailwind CSS ini. Nah, di video kita yang kedua ini, kita bakal membuat cara menggunakan Tailwind CSS. Jika kita ingin mencoba Tailwind CSS tanpa melakukan setup apapun, kita dapat menggunakan sandbox online seperti Play Tailwind di https://play-tailwindcss.com. Kita dapat langsung menulis kode HTML dengan kelas Tailwind. Terus kita juga desain akan hasil desain kita itu akan langsung terlihat. Dan di sini tuh disarankannya kayak kalau misal pertama kali buat coba Tailwind itu katanya disarankan buat pakai sandbox dan Play Tailwind di playtailwind.css.com. Karena di sini tuh kita nggak perlu lagi yang namanya melakukan setup apapun. Jadi kayak kita langsung aja bisa menulis kode HTML dengan kelas Tailwind, dan hasil desain kita pun akan langsung terlihat ya guys. Dan itu tuh membuat kita lebih gampang dan lebih enak untuk ya menggunakannya itu lebih simple gitu. Jadi di sini aku akan langsung aja buka yang namanya Tailwind Playground. Kita kalau udah nemu ini, dia itu biasanya terdapatnya di pencarian pertama. Kita buka aja, tuh dia munculnya di play.tailwind.com. Nah, sekarang juga katanya Tailwindnya udah sekarang Tailwind itu udah update. Sebelumnya aku lihat di tutorialnya itu baru, pokoknya ini udah update banget guys. Karena sebelumnya 4, masih kecil di bawah ini. Dan di sini tuh katanya sih harusnya ada yang namanya barcode-nya, tapi aku nggak nemu yang namanya barcode-nya di sini. Coba kita cari dulu ya. Dan seperti tutorial yang aku lihat,
dia tidak menyarankan belajar pakai ini sih, gimana ya, karena putih-putihnya ini bikin sakit mata. Tapi sebenarnya di sini udah berwarna ya guys, jadi kayak nggak semuanya putih, tapi emang ya ada ini kelihatan nih. Jadi kayak memang bikin mata itu males ngeliatnya. Nah, di sini itu tempat buat HTML-nya dan di sini ada konfigurasi buat CSS-nya. Nah, sekarang ini tuh adalah kayak kita mau bikin tentang di sini tuh bagian CSS-nya, terus besok di situ ada HTML-nya nih. Nah, itu kan bagian dari HTML-nya, dan di sebelahnya itu adalah hasil dari HTML yang telah ada di situ. Nah, di sini kita kayaknya bakal scroll dulu. Terus kita buka lagi bagian CSS-nya. Terus ke HTML lagi. Terus di sini kita bakal ini dulu blok, baru kita hapus. Lalu di sini kita akan buat juga, di sini kita taruh div dulu, baru kita enter. Salah ya, maksudnya itu. Nah, kita tulis di sini ada bagian hello world, lalu kita di situ udah muncul ya guys, dia tulisannya hello world. Setelah itu kita bakal nambahin kelas. Nah, sebentar ya di bagian kelasnya ini. Terus di sini kita bakal nambahin background. Kita pilih backgroundnya adalah background blue 200. Tuh udah muncul blue-nya. Gini. Nah, itu kita jadinya ada text white, ada paddingnya 4. Terus jadinya sebesar itu. Terus itu tuh ada berapa versinya. Tuh ada versi 4.112, ada 3.117. Nah, kalau misalnya di bagian aku itu, yang aku lihat video tutorialnya itu dia masih ada di bagian ke-3. Dia di versi ke-3. Tapi ini tuh sebenarnya Tailwind Play-nya ini tuh belum sebagus itu sih katanya aplikasinya, menurut dari yang aku lihat tutorialnya. Terus kita balik lagi ke sini. Nah, di sini itu kita bakal di sini tuh banyak updateannya. Nah, yang terakhir dari bulan Juli 2025 itu apa tuh, JavaScript-nya yang diupdate. Terus banyak lagi, kita scroll aja terus sampai bawah. Nah, terus balik lagi ke sini. Bisa dipindah-pindah posisi juga, itu jadi ada kotak-kotaknya, itu bakal bisa dipindah-pindahin. Nah, sekarang itu dia versinya yang bisa di-adjust, kayak seberapanya itu bisa disesuaikan.
itu ada di sini. Kalian bakal buka web menu, terus kalian ketik aja vscode.lot. Keluar aja Bu. Sorry ya guys, kayak apa ya? Di sini tuh kalian bisa langsung aja buka. Nah, di sini kalau kalian memakai Windows, nah ini kita pencet aja di sini. Kalau kalian memang user Linux atau user macOS, di sini ada, lihat ya. Dan kalian langsung bisa aja download dulu. Kita bakal masuk ke yang namanya warna dasar. Nah, di materi ini itu, aku bakal kasih penjelasan dulu. Tailwind CSS menyediakan berbagai utilitas warna yang memudahkan kita eh, untuk mengatur warna latar belakang, text border, shadow, hingga efek hover dengan mudah dan konsisten. Dengan dalam Tailwind juga, warna sudah diklasifikasikan ke dalam skala warna shade seperti 50, 100, hingga 900, di mana angka yang lebih rendah adalah warna yang lebih terang, dan angka yang lebih tinggi adalah warna yang lebih gelap. Sekarang kita bakal balik lagi ke Nah, di sini kita bakal cari yang namanya colors. Nah, di sini guys, tuh ini itu adalah contoh-contoh warna-warna yang disediakan nama Tailwind ya guys. Nah, tampilan-tampilan warnanya pun lebih menarik dan lebih bagus gitu. Nah, ini tuh bukan dari RGB tapi dari apa ya? Kurang tahu. Tapi pokoknya ini tuh tampilannya lebih bagus deh daripada itu gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau ini tuh shade ya. Jadi semakin kecil dia semakin terang sama dari 50, 100, 200, 300, 400 sampai 950. Dan ini tuh warnanya udah bener-bener gelap banget tuh guys. Untuk penggunaan normalnya biasanya ada di 500 ini. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Tuh, ini tuh kayak cara pemakaiannya. Kalau misalnya kita mau pakainya dia buat background. Jadi ada div, class, background sky, berapa ininya, shade-nya, baru dia ditutup lagi sama div. Nah, sekarang using color utilitas. Nah, use color utilitas like back, white, border pink 300, and text gray 150, set the different color provides the elements in your design. Nah, contohnya di sini tuh buat ngeset the background color, set the text color, set the text decoration color, set the border color. Itu banyak banget tuh. Kalian bisa lihat the outline color, box shadow, inside box shadow, break shadow, inside trim shadow, accent color, carrot color, fill color, stroke color. Itu kayak banyak banget guys yang bisa buat kita pakainya dari warna-warna tersebut. Nah, kita turun lagi ke bawahnya. Di sini tuh kita nggak bisa nge-adjust opacity-nya. Jadi kalau memang kita itu pengen pakai opacity, terus warnanya tuh belum kelihatan banget kan. Jadi kayak bayangannya itu tuh kurang gitu. Nah, kita di sini bisa ngetambahin kayak 75. Terus
Pokoknya ampe tuh, lihat nih bayangannya dari ini kayaknya 50 nih, ampe dia bener-bener jelas. Itu tuh bisa banget ya guys. Cara penggunaannya tuh gini, ntar di garis miringin baru ditambahin. Jadi setelah shade baru garis miring baru penambahan opacity-nya. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Di sini juga kita tuh bisa custom color kita gitu. Pokoknya kita tuh bisa nge-customnya jadi kayak apa yang kita mauin. Tuh, kalau kita ada color kita. Boleh ini deh contohnya kalau misalnya kita mau nge-customin color kita. Nah, sekarang kita bakal nyobain langsung gitu maksudnya ke VS Code yang kita udah buat tadi. Jadi kita langsung aja buka ke VS Code kita dan langsung lagi ke index.html. Lalu ini tadi kita udah ngasih di sini. Terus sekarang kita bakal ngasih namanya border. Border. Aduh, bordernya kita bisa kasih sky. Nah, warnanya sekitar 600. Nah, di sini kita bakal tuh ubah jadi 600, border sky blue 600 gitu. Border strip 4. Terus kita buka lagi open with live server. Nah, terus sudah muncul kayak gini. Itu udah kelihatan ya, di bawahnya itu ada garis putih dan dia ini maksudnya udah bener. Terus di sini kita bakal kayaknya ada yang ini deh. Hasilnya yang tadi udah bagus dan udah bener guys. Terus kita lanjut lagi ke bagian wordnya ini di mana tuh? Kita tambahin H2. Setelah itu kita tambahin kayak tulisannya aja, Naisha Azhatila. Nah, kita bakal lanjut lagi ke video selanjutnya.